Oke, selamat malam Kak, Kakak, Abang-abang. Perkenalkan nama saya Aryo, NPM 23513130275. Oke, malam ini saya mau bahas materi kita review jurnal nasional dan internasional dengan tiga tema. Oke, jadi saya di sini mengambil tiga tema. Ada tema yang pertama, jelaskan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam kurva Phillips. Apakah kurva Phillips selalu berlaku dalam setiap situasi ekonomi? Tema kedua, bagaimana dampak nilai tukar mata uang terhadap ekspor dan impor suatu negara? Jelaskan dengan menggunakan konsep kurs valuta asing. Tema ketiga, jelaskan dampak teknologi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikan contoh teknologi yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan produktivitas. Oke, yang pertama, Jurnal Nasional 1.1. Jurnal nasional yang berjudul Analisis Hubungan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia. Periode 1980 sampai 2016 dengan pendekatan kurva Phillips yang ditulis oleh Fakri Hadian dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dari seluruh isi jurnal tersebut dapat disimpulkan pada tahun 1958 ekonom A.W. Phillips menerbitkan sebuah artikel berjudul The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage in United Kingdom 1861 sampai 1957. Pada artikel tersebut, Phillips memperlihatkan korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan inflasi. Phillips memperlihatkan bahwa bertahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang rendah cenderung disertai oleh tingkat inflasi yang tinggi dan sebaliknya tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung disertai dengan inflasi yang rendah. Sementara hasil penelitian pada jurnal tersebut menyebutkan jika melihat dari hasil analisis IRF yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kurva Phillips di Indonesia hanya berlaku pada jangka pendek. Hal ini dapat terlihat dari variabel IHK yang merespon negatif shock variabel tingkat pengangguran pada periode 2-3. Setelah periode tersebut, variabel IHK merespon shock dengan positif. Hal ini sesuai dengan kritik dari Milton Friedman pada tahun 1976 yang mengatakan bahwa teori dasar dari kurva Phillips ini hanya terjadi pada jangka pendek tetapi tidak dalam jangka panjang. Kemudian masuk ke Jurnal Nasional 1,2. Jurnal ini berjudul Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Inflasi di Kota Surabaya, ditulis oleh Muhammad Iqbal Surya Pratikno dan Luki Rahmawati dari Fakultas Ekonomi UNESA Kampus Ketintang Surabaya. Dari seluruh isi jurnal dapat disimpulkan yang pertama hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel inflasi di Kota Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan melalui uji kausalitas Granger dan melalui hasil estimasi vektor autoregresif. Dua, melalui analisis vektor autoregresif, justru angka inflasi yang mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel pengangguran di Kota Surabaya. Variabel inflasi justru berpengaruh secara negatif terhadap variabel pengangguran. Kemudian jurnal internasional 1.3 yang berjudul The Effect of Inflation and Investment on Unemployment in the Province of East Java 1992 sampai 2011. Ditulis oleh Wahyu Aditama Putra dari Universitas Darul Ulum Indonesia. Dari seluruh isi jurnal dapat disimpulkan inflasi diasumsikan sebagai kenaikan permintaan.
Saat terjadi kenaikan permintaan, produsen meningkatkan jumlah produksinya. Karena keterbatasan bahan baku, produsen menaikkan harga produknya agar mendapatkan laba. Saat terjadi situasi seperti itu, masyarakat akan lebih memilih barang pengganti atau substitusi dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah sehingga produsen mengalami kerugian dan banyak memecat tenaga kerjanya, sehingga tingkat pengangguran menjadi meningkat. Tapi hal itu tidak akan terjadi untuk jangka panjang karena persediaan barang pengganti juga akan habis, sehingga dengan habisnya persediaan barang pengganti menyebabkan masyarakat kembali pada produk pertamanya walaupun harganya mahal agar tetap bisa memenuhi kebutuhan. Dengan kembalinya banyaknya permintaan, produsen akan meningkatkan produksinya sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat terserap. Dan apabila inflasi terjadi dalam jangka panjang, maka akan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Kemudian jurnal internasional 1.4. Dalam jurnal internasional yang berjudul The Impact of Corruption, Inflation, and Unemployment Towards Poverty in Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Rizky dan Keisha Dinia Solihati dari Politeknik Setiawan Jakarta. Dari keseluruhan jurnal dapat disimpulkan yang pertama hasil menunjukkan bahwa pengaruh inflasi positif atau signifikan terhadap kemiskinan. Ini membuktikan hipotesis bahwa pengaruh inflasi positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dua, hasil penelitian menunjukkan bahwa efek pengangguran negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Ini membuktikan hipotesis bahwa efek pengangguran positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian masuk tema kedua, bagaimana dampak nilai tukar mata uang terhadap ekspor dan impor suatu negara. Dan penjelasan dengan menggunakan konsep kurs valuta asing. Masuk ke jurnal nasional 2.1 berjudul Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia yang ditulis oleh Ari Mulyanta Ginting dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi P3DI bidang ekonomi dan kebijakan publik. Dari keseluruhan jurnal dapat disimpulkan penurunan ekspor Indonesia tidak lepas dari krisis yang dialami oleh hampir semua negara di Eropa dan di Amerika. Krisis finansial di benua Eropa bergerak ke arah yang semakin tidak menguntungkan. Badai krisis tidak cukup menyerang negara non-inti zona euro seperti Yunani, Portugal, dan Irlandia, tetapi juga mengguncang inti zona euro termasuk Italia dan Spanyol karena tidak interkoneksi sistem perekonomian antar negara anggota. Pertumbuhan ekonomi telah berhenti di Eropa. Kondisi yang sama nyaris terjadi di Amerika Serikat yang belum sepenuhnya pulih dari krisis utang sejak tahun 2008. Lembaga Capital Economics memprediksi pertumbuhan ekonomi Amerika hanya 2% pada tahun 2013. Keadaan yang terjadi di Eropa dan Amerika tentu sangat berdampak bagi ekspor Indonesia, mengingat kawasan tersebut merupakan pasar tradisional yang menyerap hampir dari 30% produk tanah air. Gambar 4 memperlihatkan bahwa ekspor Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2012 terutama ditunjukkan ke negara-negara ASEAN, kemudian negara tujuan lainnya yang merupakan juga target pasar dari barang-barang ekspor Indonesia adalah negara-negara yang berada di Eropa dan diikuti oleh Amerika, China, dan Australia. Kemudian masuk ke jurnal nasional 2.2 yang berjudul Analisis Dampak Nilai Tukar dan Volatilitasnya terhadap Ekspor Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Saman Al-Farid dan Rian Juminta Anwar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dari seluruh isi jurnal dapat disimpulkan dengan melihat perhitungan yang diperoleh secara statistik bahwa indeks harga konsumen dalam jangka panjang berdampak signifikan terhadap ekspor dan estimasi menggunakan Generalized IRF berpengaruh positif terhadap ekspor, menyiratkan bahwa peningkatan indeks harga konsumen dapat menyebabkan dampak yang sangat menaikkan kegiatan ekspor Indonesia dalam waktu jangka panjang. Selain itu, ditemukan pengaruh positif dari estimasi Generalized IRF pada perhitungan produk domestik bruto terhadap ekspor.
menyiratkan apabila terjadi kenaikan tingkat produk domestik bruto seiring waktu, maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan kegiatan ekspor di Indonesia. Mengingat produk domestik bruto yang mengindikasikan peningkatan nilai pendapatan nasional akan menjadi pendorong meningkatnya kegiatan produksi di dalam negeri dan memunculkan peluang yang cukup bagi pelaku perdagangan ekspor di Indonesia untuk meningkatkan kegiatan ekspornya. Kemudian jurnal internasional 2.3 yang berjudul Pengaruh Ekspor Impor dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah di Indonesia, ditulis oleh Ribka Borusilitonga, Zulkarnain Ishak, dan Muklis dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dari seluruh isi jurnal dapat disimpulkan, yang pertama, variabel ekspor dan impor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat dengan nilai koefisien sebesar 0,44 dan probabilitas sebesar 0,0001 dan tarafnya A sama dengan 0,05. Dua variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat dengan nilai koefisien sebesar minus 0,023 dan probabilitas sebesar 0,013877 dan taraf nyata A sama dengan 0,05 serta nilai statistik sebesar minus 1,53. Secara keseluruhan variabel ekspor dan inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Kemudian jurnal internasional 2.4 yang berjudul The Effect of Exchange Rate, Exports and Imports on Economic Growth in Indonesia yang ditulis oleh M. Manopiana, Zanur Habibah, Widya Amanda Putri dari Fakultas Ekonomi Manajemen, Universitas Asahan Kisaran. Dari seluruh isi jurnal dapat disimpulkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator nilai tukar dan impor memiliki efek positif dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, variabel ekspor memiliki dampak negatif terhadap ekonomi pertumbuhan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil berbagai inisiatif untuk merangsang ekspor aktivitas. Beberapa tindakan jangka pendek telah diterapkan untuk meningkatkan bisnis lingkungan melalui layanan perizinan atau OSS yang terintegrasi, insentif pajak, dan profesional pengembangan. Peningkatan ekspor jangka pendek, terutama pemilihan barang ekspor primer, merampingkan prosedur untuk mengurangi biaya dan waktu, serta diplomasi ekonomi dan meningkatkan akses pasar. Selain itu, pemerintah akan mencurahkan perhatian dan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia dalam jangka menengah dan panjang. Kemudian masuk materi tema ketiga, eh, penjelasan dampak teknologi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan contoh teknologi yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan produktivitas. Jurnal Nasional 3.1 yang berjudul Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditulis oleh Erni Setiawati dan Wahyu Alkodir dari Universitas Widya Gama, Mahakam, Samarinda. Dari isi jurnal tersebut dapat disimpulkan teknologi sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Kemudian, perekonomian diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau nilai PDB dan PDB per kapita. Negara-negara maju dan modern teknologinya, tingkat pertumbuhan ekonominya senantiasa positif dan stabil, meskipun mengalami pertumbuhan yang negatif, namun kesenjangan atau gap pertumbuhan tersebut tidak terlalu besar. PDB per kapita sangat tinggi dan ini merupakan kriteria negara maju yang dilihat dari PDB per kapitanya. Begitu pula pada negara-negara miskin yang tertinggal atau benua Afrika mulai mengejar ketertinggalan dengan mulai melakukan inovasi-inovasi bisnis menggunakan teknologi-teknologi modern. Dampak yang dirasakan perekonomian mereka mulai bergerak naik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi PDB YoY yang tinggi. PDB per kapita juga mulai bergerak naik. Kemudian Jurnal Nasional 3.2 yang berjudul Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Barat dan Timur Indonesia yang ditulis oleh bangsawan
Nunung Nuryartono, Samsul Hidayat Pasaribu dari Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor. Dari isi jurnal dapat disimpulkan studi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh variabel TIK terhadap pertumbuhan ekonomi KBI dan KTI. Selain itu, dalam upayanya memajukan pertumbuhan ekonomi, manfaat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK lebih dirasakan oleh kawasan timur dibandingkan kawasan barat. Variabel telepon kabel, telepon seluler, dan belanja TIK pemerintah signifikan dan positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur. Aksi belanja TIK pemerintah memberikan efek paling tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan anggaran belanja pemerintah, investasi, serta pembangunan sarana dan prasarana di sektor TIK sangat diperlukan agar mampu meningkatkan pemerataan akses teknologi sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan timur. Kemudian Jurnal Nasional 3.2, masih di jurnal yang sama, untuk kawasan barat, kemajuan teknologi tidak signifikan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi saat ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Variabel telepon seluler dan belanja TIK pemerintah memiliki arah berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sekaligus menyimpulkan bahwa kawasan barat kurang mampu memaksimalkan keunggulan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perlu kebijakan pemerintah agar penggunaan saluran TIK dan belanja pemerintah bisa lebih bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan barat. Misal dengan mengoptimalkan peran teknologi di sektor ekonomi unggulan di masing-masing provinsi kawasan barat, serta meningkatkan pengawasan belanja TIK pemerintah untuk hal-hal yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas. Kemudian jurnal internasional 3.3 yang berjudul Technological Change and Economic Growth yang ditulis oleh Hulya Kesici Kalukan dari Istanbul University Beyazıt Fatih Istanbul Turki. Kesimpulan dari jurnalnya, saat ini perubahan ilmiah dan teknologi membentuk kekuatan pendorong ilmiah dan ekonomi kebijakan yang diadopsi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perkembangan teknologi membawa pertumbuhan ekonomi, namun itu juga meningkatkan kekayaan sosial di satu sisi dan meningkatkan pendapatan tingkat dan kekayaan yang menyebabkan masalah sosial tertentu di sisi lain. Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Sebuah studi yang dilakukan Amerika mengungkap bahwa orang yang bekerja lebih dari masa lalu, kebajikan seperti ketekunan dan disiplin diri lebih dihargai. Kewirausahaan meningkat dan orang-orang meningkatkan teknologi mereka, kemampuan untuk karir baru mereka. Kemudian jurnal internasional 3.4, dalam jurnal internasional yang berjudul The Impact of Technological Achievement on Economic Growth, Evidence from a Panel AIRDL Approach yang ditulis oleh Hulya Busra Agan dari Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Turki. Kesimpulan dari jurnalnya secara keseluruhan, hasil empiris dari penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara indeks pencapaian teknologi dan pertumbuhan ekonomi di antara 72 negara baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, dalam jangka panjang ada hubungan yang kuat antara teknologi indeks pencapaian dan pembentukan modal bruto antar negara. Selain itu, temuan menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara indeks pencapaian teknologi dan ekspor teknologi menengah dan tinggi dalam estimasi jangka panjang dan jangka pendek. Namun ada juga yang penting dan positif hubungan antara indeks pencapaian teknologi dan pekerjaan untuk negara-negara tertentu. Oke, selesai pembahasan 12 jurnal dengan masing-masing tema, dua jurnal nasional dan internasional. Untuk kakak abang yang ada di Zoom ini, silakan bertanya apabila ada pertanyaan. Saya Bang. Izin saya Juli Artiwaruwu izin bertanya, Ya, silakan. apa dampak inflasi terhadap income perusahaan? Oke, dampak inflasi terhadap income perusahaan. Kalau saya jawab ini berdasarkan kondisi kerja dan perusahaan saya sekarang.
Jadi dampak inflasi terhadap income perusahaan itu ketika inflasi harga-harga barang meningkat, baik di Indonesia dan internasional, kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang importir dan penyediaan produk untuk masyarakat dan perdagangan, kita beli produk beberapa bulan lalu masih dengan harga USD itu, mata uang internasional itu masih di bawah 16.000. Saat ini, harga dolar sudah meningkat di atas 16.000. Otomatis ketika kita jual ke konsumen, kita berharap untung yang lebih besar. Karena ketika kita menjual dengan harga yang sama, maka kita untuk membeli produk berikutnya, untuk repeat order dari pabrik yang ada di luar negeri, kita akan kekurangan budget atau kekurangan biaya. Karena sebelumnya kita beli mungkin di bawah 15.000, tapi saat ini di atas 16.000. Nah, jadi kita kena dampak selisih dari harga. Nah, maka dari itu inflasi itu sangat berpengaruh terhadap income. Mungkin saat ini kita nggak naikin, lebih milih untuk nggak naikin harganya. Kita tetap jual dengan keuntungan yang seperti biasa, seperti kita dapat harga di 15.300. Tapi ke depannya ketika kita beli produk yang di harga 16.000, kita hanya dapat membeli produk dengan kuantiti yang lebih sedikit karena harga modal sudah meningkat. Dan kemudian apabila kita jual dengan harga yang sama, maka margin keuntungannya semakin kecil karena perbedaan modal dari pembelian pertama dan pembelian kedua. Mungkin itu yang bisa saya jelasin. Terima kasih buat Kak Juli. Sama. Next, ada yang mau bertanya lagi? Saya Bang, Silakan. saya mau bertanya atas nama Yusrul Bahtiar Arif. Berikan contoh kendala yang pernah kamu ketahui tentang import barang saat nilai mata uang meningkat. Oke, berarti kendala kendala saat impor barang dalam kondisi eh, mata uang meningkat ya, mata uang internasional Iya, meningkat. iya Bang. Oke, jadi gini, Bang Yusril, ketika mata uang meningkat, kalau berdasarkan pengalaman saya di perusahaan saya bekerja sekarang ini, saya kan melakukan impor langsung dari China. Kita menggunakan dua mata uang, RMB atau yuan dan USD, mata uang internasional. Ya. Jadi kendalanya itu ketika mata uang naik seperti dolar saat ini di atas 16.000, ya kita kehilangan banyak peluang untuk profit atau laba, ya. Karena harga dasar modalnya kita itu sudah meningkat. Kita beli sebelumnya di bawah 15.000, saat ini kita jual masih di harga yang sama. Sementara pembelian berikutnya kita harus beli di atas 16.000. Jadi kita sebenarnya kekurangan modal. Kendala kita itu adalah modal kita jadi mengecil nilainya dibanding modal sebelumnya karena peningkatan harga mata uang. Nah, jadi sebenarnya kalau begitu kendalanya adalah modal kita sendiri, mata uang kita yang melemah. Tapi kalau tadi mata uang kita yang meningkat, USD-nya mengecil, maka kita dapat keuntungan banyak dari selisih kurs atau selisih nilai tukar mata uang. Nah, solusi yang bisa kita lakukan untuk masalah ini ya cuma satu. Kita mengganti mata uang yang kita gunakan untuk transaksi. Contoh, kalau misalnya ada mata uangnya seperti yuan, kita mungkin lebih bagi gunakan yuan daripada gunakan USD karena USD sangat meningkat terlalu tinggi. Begitu, Bang Yusril. Baik Bang. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Iya, Bang. Izin, nama saya Putri Hartati Syadari. Mau bertanya, Bang Oke. Aryo. Iya, silakan. Beri, ya, Bang. Pertanyaan saya, berikan contoh teknologi yang digunakan untuk branding dan pemasaran, dan berikan contoh kendalanya, Bang. Oke, jadi contoh teknologi yang digunakan untuk branding dan pemasaran beserta masalahnya. Jadi teknologi yang digunakan untuk branding dan pemasaran saat ini kebenaran perusahaan saya juga bergerak di bidang pemasaran, importir, juga pasti yang namanya penjualan atau perdagangan itu butuh branding atau pemasaran atau penjualan. Nah, branding ini kan berpengaruh sama daya serap market, di mana market yang ada bisa kita serap untuk belanja produk-produk kita.
Nah, umumnya yang paling mudah saat ini adalah teknologi sosial media. Kenapa saya katakan teknologi yang paling gampang itu sosial media? Karena sosial media hampir setiap orang saat ini menggunakan smartphone atau telepon genggam. Dengan mutu saat ini tuh mungkin kita semua udah tahu dunia dalam genggaman. Kenapa? Karena dengan satu handphone saja kita bisa baca informasi yang ada di seluruh dunia. Simpelnya begitu. Kemudian teknologi tersebut didukung dengan aplikasi seperti TikTok, Shopee, Instagram, eh, kemudian Facebook, dan banyak sosial media yang lain. Jadi itu salah satu kemajuan teknologi yang kita gunakan untuk branding. Nah, kita bisa pasang iklan di sana, pasang promo di sana. Gunanya apa? Ketika kita berikan produk atau promo, itu kemungkinan akan menarik daya beli konsumen dan minat konsumen untuk belanja. Nah, kemudian kendalanya itu banyak orang-orang atau SDM-SDM di Indonesia yang sudah tua atau berumur, mereka sudah duduk di posisi nyaman, mereka nggak dapat menggunakan teknologi tersebut. Nah, itu kendalanya. Nggak semua SDM di Indonesia dapat melakukan atau menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Ya, kendalanya sebenarnya di kualitas SDM-nya. Mungkin harus butuh penanganan lebih lagi dari negara untuk pemberian edukasi untuk semua SDM di Indonesia. Kira-kira itu jawaban dari saya. Baik Bang, terima kasih ya Bang. Oke, terima kasih Mbak Putri, Mbak Juliarti, dan Bang Yusril Bahtiar. Terima kasih sudah bertanya dan aktif di dalam presentasi saya. Lebih dan kurang dari presentasi saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Selamat malam, Bang. Selamat Bang. malam. Malam.